menyusuri jalan terus maju tanpa henti. Pramuka, pemimpin masa depan tak terganti. Bawa bendera merah putih kita berdiri, mengabdi untuk bangsa wujudkan mimpi. Pramuka kreatif, pramuka berkarya menuju Indonesia hebat. Satuan karya bersatu kita, maju semangat tak pernah berhenti. Sekali untuk berbakti di perang saka nasional berontak beriman berorasi. Kita bersatu satu jiwa, berasakan nasional bawa semangat baru. Kita menyusuri jalan harus maju tanpa henti. Manfaat membagikan inspirasi dengan semangat kolaborasi. Tak terganti tunjukkan aksi. Satuan karya bersatu wujudkan mimpi. Pramuka kreatif, maju semangat tak pernah berhenti. Lihatlah kita bersatu, satu jiwa, berasakan nasional bawa semangat baru. Menyusuri jalan terus maju tanpa henti. Pramuka, pemimpin masa depan tak terganti. Bawa bendera merah putih kita berdiri, mengabdi untuk bangsa wujudkan mimpi. Pramuka kreatif, pramuka berkarya menuju Indonesia hebat. Satuan karya bersatu kita, maju semangat tak pernah berhenti. Sekali untuk berbakti di perang saka nasional berontak beriman kolaborasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Budi Waseso selaku Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan perkemahan antar satuan karya Pramuka Nasional tahun 2025 yang dilaksanakan di bumi perkemahan Bongo Hulawa Gorontalo. Kegiatan Peransaka Nasional merupakan ajang penting bagi pramuka penegak dan bandega untuk menunjukkan semangat berkarya, berinovasi, serta mengabdi kepada masyarakat. Saya mengajak seluruh anggota Gerakan Pramuka di seluruh Indonesia untuk ikut menyemarakan kegiatan ini, baik secara langsung maupun melalui berbagai platform media sosial dengan menggunakan tagar Peransaka Nasional 2025. Semoga kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan, menumbuhkan semangat kolaborasi, dan melahirkan generasi muda yang tangguh, kreatif, dan siap berkontribusi untuk memajukan bangsa. Pramuka berkarya, Indonesia jaya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik kakak-kakak, kembali lagi bersama Riris Dewan Kerja Nasional dalam podcast Peransaka Nasional tahun 2025. Salam dari bumi perkemahan Bongo Hulawa Gorontalo. Mana nih teman-teman yang sudah di sini? Ayo yang sudah di sini boleh langsung komen di bawah. Yang masih di jalan atau yang akan mau berangkat juga boleh komen di bawah, jadi biar kita tahu kakak-kakak dari kontingen mana aja. Baik, kakak semuanya, hari ini Riris gak sendirian. Ada bintang tamu yang sangat luar biasa hari ini menemani kita pada sore hari ini. Nah, untuk apa? Kemarin kita udah mengulik tentang kegiatan Peransaka Nasional bersama teman-teman dari bidang kegiatan. Hari ini kita mengulik langsung dari yang punya hajat nih teman-teman. Baik, hari ini kita kedatangan Kak Alfarabi, Gubernur Peransaka Nasional 2025. Gimana kabarnya Kak Alfarabi? Boleh menyapa teman-teman yang ada di sana? Gimana kabarnya Kak? Sehat? Gimana perasaannya hari ini? Perasaannya semakin mendekati kegiatan Peransaka, pembukaan ini semakin semangat. Oh, luar biasa. Kayaknya semakin deg-degan. Deg-degan ya. Tapi sekarang tadi udah melihat gitu kan, banyak peserta yang sudah datang, tapi rasanya memang senang banget sih. Oh, senang banget. Ini H-1 ya Kak Abi? H-1. H-1. Soalnya di tanggal 3 kita pembuka. Oke, jadi besok kita udah mulai registrasi dan kedatangan peserta dengan banyak ya Kak Alfarabi ya. Hari ini katanya udah banyak banget nih teman-teman yang datang. Iya, salah satu puncak kedatangannya ini di tanggal sekarang, tanggal 1, nanti terakhir itu nanti di tanggal 2 besok. Oh. Jadi kedatangannya ini memang 3 hari. 3 hari. Sekarang sama besok. Besok. Jadi kami tunggu kepada kakak yang belum datang. Ayo ramaikan dulu perkemahan Bongo Hulawa di Gorontalo untuk Peransaka Nasional 2025. Nah, kita kan belum kenalan nih Kak Abi. Ya. Panggilannya Kak Abi ya? Boleh, Kak Abi. Kak Abi. Nah, boleh dong Kak Abi kenalan sama teman-teman yang ada di sosial media. Ya. Bagaimana sih latar belakang dari Gubernur Peransaka kita tahun ini? Iya, Kak Riris. Aku tuh kalau nama panjang Alfarabi Ibnu Nupiri, ya, biasa kalau teman-teman tuh biasa panggil Abi. Oh, Abi. Alfa, bahkan Nukliri gitu ya. Nukliri, ya. Siap. Nah,
saya tuh dari Kabupaten Bogor, rumah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sekarang lagi menempuh pendidikan di S2 di Trisakti. Lalu kalau untuk latar belakang sisi lain memang saya pun menggeluti di wirausaha. Siap. Sekarang alhamdulillah yang berjalan beberapa dan memang salah satunya itu di Rover Auto Indonesia. Alhamdulillah sedang menjalankan usaha juga. Usaha juga dan berpramuka juga. Berpramuka juga. Luar biasa ya. Jadi apakah semangat wirausahanya ini juga tumbuh dari pramuka, Kak Alfarabi? Ya, itu kita tumbuh juga dari pramuka. Karena memang di lingkup pramuka juga banyak juga yang yang berwirausaha juga, sehingga menumbuhkan semangat ya. Dari pramuka juga. Saking cintanya dengan wirausaha dan pramuka sampai namain usahanya pakai nama pramuka. Iya, Rover ya. Teman-teman yang belum tahu silakan cari, itu Kak Abi dan teman-teman dan tim ya yang sedang menjalankan ya. Semoga lancar ya Kak Abi ya. Amin. Karena kan gak cuma menumbuhkan jiwa wirausaha tapi juga menumbuhkan semangat pramuka. Jadi siapa tahu teman-teman pramuka juga termotivasi ya setelah ini untuk berwirausaha juga kayak Kak Abi. Oke. Selain itu Kak Abi kan udah tadi kita dengerin latar belakangnya. Kita mau tahu juga nih Kak Abi selaku Gubernur Pransaka. Nah, kira-kira Kak Abi sebenarnya apa sih yang memotivasi Kak Abi sehingga akhirnya bisa menjadi Gubernur Pransaka Nasional tahun 2025? Iya. Pada awal memang jadi ketua pelaksana. Betul. Tahun 2025 ini memang bagian dari keputusan ya. Nasional kami saya diamanahkan jadi Gubernur Pransaka pelaksana. Gratis sebetulnya. Nah, teman-teman menyambung lagi ya podcast bersama Kak Abi. Maaf tadi sempat ada iklan dulu, tapi kami berharap teman-teman tetap setia berada di sini. Kalau bisa ada pertanyaan, boleh juga tanyakan di kolom komentar nanti biar bisa kita jawab bersama-sama. Mumpung lagi ada gubernurnya. Nah, nyambung tadi nih pertanyaan tadi Kak Abi. Gimana sih perasaannya tadi dipercayai menjadi seorang gubernur atau ketua pelaksana untuk kegiatan tingkat nasional? Sebelumnya udah pernah belum? Ya, ketika diputuskan jadi ketua pelaksana, saya lumayan deg-degan juga gitu kan. Ini tingkatnya nasional seperti itu. Nah, tapi memang dulu itu pernah Kak Riris, jadi ketua pelaksana Pransaka tingkat Jawa Barat. Tingkat Jawa Barat di tahun 2023, 2023. Nah, Pransaka juga? Pransaka juga di Jawa Barat. Nah, memang ketika diputuskan ya sedikit juga banyak saya juga percaya karena memang sudah tergambarkan apa yang memang harus dilakukan, apa yang harus memang dikoordinasikan. Terlebih memang Pransaka ini mengkoordinasikan dengan berbagai lintas kementerian. Ya, kalau tingkat nasional berarti tingkat kementerian ada 12 Saka, 12 kementerian ini yang menjadi langkah yang memang cukup untuk bisa dilaksanakan di persiapan Pransaka nasional ini Kak Riris. Luar biasa. Jadi setidaknya sudah ada gambaran ya di Pransaka daerah kemarin ya Kak Alfarabi ya. Luar biasa sekali teman-teman.
Wow, tapi kan kalau di Jawa Barat kan itu tempat sendiri ya Kak Abi. Iya. Kalau ini kan di Gorontalo, Betul. jauh gitu. Hmm. Apa sih tantangannya? Nah, itu dia salah satu yang terbayangkan tantangannya itu senasional, Betul. se-Indonesia dengan berbagai macam ya. daerah, ya kan, budaya. Dan alhamdulillah Kak Riris di Peransaka Nasional ini di tahun ini semua Kuarda ini mengirimkan. Ya, 34 Kuarda mengirimkan perwakilan pesertanya masing-masing. Jadi memang kita dalam persiapan nanti juga bahkan sampai pelaksanaan bagaimana caranya kita mengkoordinasikan dari mulai komunikasi sampaikan kepada peserta ini tidak miskomunikasi dari mulai item-item kegiatan, dari mulai pembukaan segala macam, dan memang ini bagian dari tantangan kita untuk bisa mensinkronkan komunikasi kita dengan lintas adat masing-masing di Indonesia ini gitu. Itu kan. Luar biasa ya. Walaupun banyak perbedaannya, banyak tantangannya, tapi juga banyak semangatnya juga ya. Itu dia kali ini salah satu yang memang setiap hari menyemangat itu. Saya tuh senangnya itu banyak teman yang kenal, teman baru di lintas provinsi gitu kan, se-Indonesia. Jadi itu yang membuat saya bersyukur dengan jadi ketua pelaksana, lihat atau kenal dengan teman-teman se-Indonesia, itu yang membuat saya lebih semangat juga seperti itu. Betul sekali. Nah, kalau Peransaka kan ya Kak Abi ya, berarti kita punya 13 saka dengan 12 saka. Nah, tapi yang ikut di Peransaka ini ada 13 betul ya Kak Abi ya? Betul. Nah, berarti kita juga punya 12 dan atau 13 instansi yang juga membantu kita ya di Peransaka ini. Berarti menjadi hal dan kesempatan yang sangat luar biasa juga ya untuk kita menjaring jejaring dengan kakak-kakak di instansi dari pramuka maupun kakak-kakak yang lain. Nah, itu kira-kira manfaat seperti apa sih yang bisa kita dapatkan ya anak pramuka sendiri nih dari terhubungan antar pramuka dan instansi yang turut membantu dalam Peransaka ini Kak? Iya, jadi memang tadi salah satu tantangan, selain tantangan yang kita hadapi juga ternyata ada manfaatnya. Kita terhubung dengan 12 instansi, ditambah memang ada Sakasar. Sakasar ini Kak Riris khusus untuk Gorontalo, peserta yang lain tidak ikut ya? Yang lain tidak ikut, peserta yang terwakilan dari provinsi Gorontalo ini mengikuti Sakasar. Nah, di sisi lain juga itu ada sisi manfaatnya, dan ini juga harapannya sisi manfaatnya ini terasa ke peserta langsung juga. Jadi mereka kan ketemu di 12 satuan karya nasional dengan berbagai daerah, sehingga mungkin dalam nilai kepramukaannya dari peserta Warna Bakti katakan itu bisa mengenal bagaimana dunia Saka Kalpataru, bagaimana dunia Saka Bayangkara. Lalu juga di sisi panitianya juga kita terhubung dengan 12 kementerian atau lembaga, ada sisi manfaatnya juga, kita kenal dengan pejabat-pejabat tinggi ya, betul. Pejabat tinggi di kementerian, di provinsi, bahkan di kabupaten. Nah, ini mudah-mudahan bisa jadi manfaat untuk dari sisi peserta dan juga panitia. Nah, itu yang kita rasakan dan mudah-mudahan terasa bersama juga ke seluruh panitia dan peserta. Betul, luar biasa sekali ya Kak Abi ya, nilai dan manfaat tentunya dari Peransaka ini. Karena kan kalau kita lihat yang kemarin sudah disampaikan sama Kak Merlin dan Kak Johansson, ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang teman-teman peserta ini bisa saling berkolaborasi, bertukar-tukar ya Kak Alfarabi ya. Jadi kayak misalnya saya Saka Taruna Bumi, bisa datang ke kegiatannya Saka Kalpataru belajar, terus juga kembali lagi seperti itu ya. Jadi biar kita bisa melihat juga, karena selama ini kan teman-teman di Saka kan cuma belajar di satuannya sendiri ya, di latihannya sendiri. Nah, di Peransaka teman-teman diberikan wadah yang lebih luas lagi, yang lebih besar untuk bisa mengenali tiap-tiap Saka yang ada di Indonesia. Betul ya Kak Abi ya? Luar biasa. Ngomong-ngomong nih Kak Abi soal kepemimpinan di Peransaka. Kira-kira Kak Abi sebagai gubernur nih ya, kira-kira nilai kepemimpinan seperti apa sih yang Kak Abi terapkan di sini untuk bekerja sama tentunya dengan teman-teman DKD Gorontalo, teman-teman Dewan Kerja Nasional,
teman-teman Sangga Kerja yang ada di Gorontalo maupun Sangga Kerja Nusantara yang turut serta Iya. berpartisipasi dalam kegiatan Peransaka ini. Nilai-nilai seperti apa Kak Abi kira-kira? Iya, itu yang memang terpikirkan bagian dari perjalanan persiapan kariris kita itu Sangga Kerja Panitia itu Sangga Kerja ada 200 orang yang Ramai sekali ya. dari DKD dan juga Sangga Kerja lokal, bahkan Sangga Kerja Nusantara di 200 orang. Nah, inilah yang saya terapkan bahwa kepemimpinan itu bukan hanya sebatas bisa menyuruh. Oh, Ya, siap. tapi dia memberikan contoh dan teladan seperti itu. Itu yang memang luar biasa. saya terapkan di Peransaka ini supaya memang semangat kolaborasi yang terbangun di antara ikatan Sangga Kerja. Jadi bukan hanya menyuruh saja, tetapi mencontohkan bagaimana kolaborasi tim ini menyatu, kompak, sehingga persiapan sampai pelaksanaan ini terasa mudah untuk dijalankan. seperti itu. Dan memang terasa di sisi lain juga komunikasi kita di antara DKN atau DKD sampai ke Sangga Kerja. Ini juga kita sambil berlangsung waktu ini juga cukup mudah, sangat mudah karena Sangat memang mudah ya. kita membawanya ini dengan menyenangkan, tidak terlalu serius, tetapi pekerjaan-pekerjaan tuntas ya. seperti itu. Nah, ini yang memang kita harapkan dan saya pun menerapkan bukan hanya menyuruh saja, tetapi Kita diberikan mencontohkan contoh ya, kelas, betul. seperti itu. Dan ini kita sangat percaya di Sangga Kerja ini memang sangat kompak sehingga beberapa persiapan, bahkan persiapan ini 2 bulan 3 bulan di bumi perkemahan Bungo Mulawa ini mereka sudah memang betul-betul semangat untuk niat mensukseskan Peransaka ini. Seperti itu. Jadi jangan diragukan kekompakan kita. Betul. Karena sudah disiapkan jauh-jauh hari ya Kak Farabi ya. Dengar-dengar kemarin sempat beberapa kali datang ke Gorontalo ya Kak? Iya, jadi kemarin itu di bulan Februari. Februari. Februari atau Maret itu memang survei. Survei pertama? Survei pertama. Siap. Pertama ya. Terus juga survei kedua juga ke sini bulan September bareng Kak Rehan, Ketua DKN, bareng Kak Kuarnas, Kak Sekjen, Kak Waka, seperti itu. Dan kemarin ke sini di tanggal 21 September ya. Berarti sudah 3 kali ya? 21 Oktober. Ya, Oke. Berarti sudah berapa hari di sini Kak Abi? 2 minggu? Nyampe nggak ya? Hampir ya? Hampir 2 minggu. Gimana Kak Abi? Apakah sudah terbiasa dengan budaya, lingkungan, cuaca di Gorontalo? Saat saya menginjakan ke Gorontalo, ini matahari atau apa ini? Panas kah? Panas sekali. Memang betul-betul panas ya. Misalkan kata orang Gorontalo, jokesnya itu di Gorontalo ada 2 matahari. Musim. 2 musim. Oke. Panas dan panas sekali. Panas dan panas sekali. Gitu, ya. Jadi teman-teman yang belum sampai, kita udah spill dulu nih sama Kak Abi tentang cuaca di sini. Tapi tenang aja ya Kak Abi ya, dengan segala persiapan, tentunya rasa atau hawa panas yang akan teman-teman dapatkan terbayarkan atau bahkan nggak kerasa ya dengan serunya Peransaka ya Kak Alfarabi ya. Nah, kan udah 3 kali nih Kak Abi datang ke sini. Februari, terus September, dan sekarang. Kira-kira ada nggak sih perubahannya begitu, tentang kesiapan begitu? Terasa nggak kesiapannya? Saya dulu di bulan Februari ini memang kan ini sejarahnya itu sempat mau dijadikan kebun binatang. Siap. Kan juga di sini ada sirkuit balapan. Pertama bulan Februari ke sini, ini tuh lahan yang memang masih kosong, kosong ya. Kosong, terus masih banyak rumput-rumput, pohon-pohon seperti itu. Pas datang kedua kalinya sampai kemarin terakhir tanggal 21 Oktober, perbedaannya sangat jauh ya, signifikan ya. Survei kedua juga di bulan survei kedua itu sangat signifikan dari survei pertama sampai ya. survei kedua itu sangat signifikan. Jadi memang saya pun percaya dan sangat berterima kasih kepada Polda Gorontalo, berikut juga dengan pemerintahan provinsi dan juga kabupaten, sangat kompak bagian dari aspek pemerintahan sampai ke masyarakatnya untuk menyambut mensukseskan kegiatan Peransaka Nasional ini. Memang
persiapannya sangat maksimal di Gorontalo ini Kak Riris. Luar biasa ya Kak Abi ya. H-1. Kira-kira gimana nih rasanya? Udah melihat teman-teman datang bawa barang-barang, sudah mulai registrasi, mendirikan tenda. Deg-degannya sedeg-degan apa sih Kak Abi? Kalau bicara deg-degan kayaknya bener deg-degan Deg-deg banget. ya. Deg-degan banget. Tapi itu kan senang rasanya. Senang ya. Rasanya excited banget. Gitu kan. Dan memang kita pun panitia pun memang excited untuk menyambut teman-teman ya. Teman-teman peserta gitu kan. Teman-teman kontingen. Seperti itu Kak Riris. Karena memang yang kita lakukan selama ini hanya untuk menyukseskan peran Saka ya Kak Alfarabi ya. Luar biasa. Kami sangat menunggu teman-teman yang datang di sini meramaikan. Pun bagi teman-teman yang tidak atau belum bisa ke sini meramaikan peran Saka, bisa juga terus pantengin Instagram atau sosial medianya Dewan Kerja Nasional ya Kak Abi ya. Teman-teman bisa dapat informasi seputar apa yang kita lakukan di peran Saka, kegiatannya ngapa-ngapain aja. Sama seperti hari ini kita juga akan rutin melakukan podcast. Jadi teman-teman yang di rumah bisa tahu seperti apa atau kegiatannya seperti apa, update selama kegiatan peran Saka. Nah, Kak Abi, tadi kan sudah ngobrol nih tentang persiapan dan lain sebagainya. Kira-kira di peran Saka tahun ini, apa sih inovasi dan strategi yang Kak Abi lakukan dengan teman-teman Sangga Kerja untuk memeriahkan peran Saka tahun ini? Apa sih yang bikin beda, inovasi dan strategi seperti apa yang Kak Abi lakukan bersama teman-teman? Ya. Kita di Peran Saka Nasional tahun 2025 ini menyusun konsep kegiatan ini hampir 1 tahun Kak Riris. Hampir 1 tahun dengan bersama teman-teman kegiatan. Inovasi yang kita ciptakan di tahun ini salah satunya itu semangat kolaborasi. Semangat kolaborasi dengan dibuktikan dengan berbagai macam, semuanya 12 Saka Nasional ini mengisi di kegiatan Peran Saka. Siap. Stand sudah terpenuhi, dan juga selain 12 Saka Nasional, kita ada di namanya kegiatan extraordinary. Extraordinary Termasuk nanti yang isinya itu adalah OJK, Beauty Cell, lalu juga Bawaslu dan banyak lembaga-lembaga lain untuk mengisi. Nah, semangat kolaborasi kita ditumbuhkan, dikonsepkan di kegiatan Peran Saka. Selain semangat kolaborasi, kita juga di tahun Peran Saka tahun 2025 ini konsepkan inovasi tentang teknologi. Jadi sistemnya Kak Riris, nanti peserta itu setiap kegiatan ketika mau masuk ke ruangan atau ke stand kegiatan itu mereka harus barcode dulu, scan barcode ya, barcode yang disiapkan oleh panitia. Lalu juga nanti panitia juga nge-barcode di ID card. Di sini ya, berarti di sini nanti ada. Nanti ada luar barcode-nya itu biasa. di scan. Nanti itu akan terinput ke web yang kita sediakan. Jadi nanti rekap item kegiatan ini dengan jumlah sekian sesuai atau enggak, dari keluarga mana, namanya siapa, itu kita sudah dipersiapkan dan akan kita laksanakan di kegiatan Peran Saka Nasional. Jadi semangat kolaborasi dan juga teknologi dan juga tentang kepemudaan, semangat kepemudaan ini juga kita tumbuhkan di kegiatan Peran Saka ini Kak Riris. Luar biasa, berarti ini adalah sesuatu yang baru ya Kak Abi ya, luar biasa sekali. Teman-teman, ini ada yang komen nih, pernah Peran Saka Nasional 2022 hadir di sini. Ayo buat teman-teman pernah Peran Saka tahun 2022 yang juga ikut di tahun ini, silakan komen juga dan ramaikan Peran Saka Nasional di Gorontalo tentunya. Banyak banget Kak Abi yang komen-komen di sosial media, sedih nggak bisa ikut Peran Saka, iya kan? Kita kan sudah spill nih kayak gimana Bumi Perkemahan Bongo Hulawa, keseruannya, kemeriahannya. Teman-teman sudah bisa lihat venue Bumi Perkemahannya kita tahu jejaknya kemana aja. Hari ini saya kemana, besok kemana, dan lain sebagainya, begitu. Nah, Kak Alfarabi, ini banyak banget teman-teman yang tanya, pasti kegiatan terbarunya keren banget. Ya, keren banget. Kemarin kita udah ngobrol sama Kak Jo dan Kak Merlin, hari ini sudah ditegaskan juga sama Kak Alfarabi bahwa banyak kegiatan baru yang menanti teman-teman. Ada Saka Academy ya Kak Alfarabi? Saka Expo, Saka Extra. Selain itu juga ada kegiatan bakti, ada kegiatan wisata.
Oh, tentunya Gorontalo menanti teman-teman untuk dapat memeriahkan Peransakan Nasional 2025. Buat ya teman-teman yang sudah datang, ayo boleh komen di sini, kita ramaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan juga boleh tanyakan di kolom komentar. Ada yang komen nih, Kak. Ada yang komen, Alhamdulillah bisa ikut Peransaka tahun ini di Gorontalo. Udah datang kayaknya nih teman-teman. Ada yang komen juga, aduh pengen ikut. Tidak apa-apa teman-teman juga masih bisa memeriahkan dan ikut meramaikan melalui sosial media. Jangan lupa untuk terus pantengin sosial media kita, jadi kita bisa juga berinteraksi dengan teman-teman butuh informasi kita bisa sebarkan, dan teman-teman juga bisa mendapatkan informasi seputar Peransaka melalui sosial medianya Dewan Kerja Nasional, dan tentunya kita akan terus berinteraksi bersama. Nah, Kak Alfarabi, tadi kan kita sudah ngomong tentang tantangan. Iya. Kira-kira pembelajaran seperti apa yang bisa kita dapatkan di Peransaka ini? Ya, pembelajaran bagi saya pribadi boleh. Tentang di kegiatan Peransaka ini sangat banyak sekali bagaimana memahami situasi kondisi dari mulai berbagai aspek ya, dari aspek sumber daya manusia atau bahkan sampai aspek sumber daya lingkungan juga, seperti itu, saling memahami sehingga banyak sekali pembelajaran. Lalu juga pembelajaran yang memang kita harapkan ke peserta ini kita sangat berharap kepada peserta untuk bisa memaksimalkan ilmu yang nanti akan didapatkan oleh peserta di kegiatan Peransaka Nasional ini, karena memang untuk pembelajaran yang nanti akan disampaikan di kegiatan Expo, Extraordinary, terus di kegiatan Saka Akademi, Bakti, ini kita harapkan dimaksimalkan dari segi kami juga, dari narasumber, supaya tersampaikan berbagai materi secara maksimal, dan juga mungkin kita juga harapkan dari peserta juga serius untuk mengikuti kegiatan Peransaka ini. Terlebih banyak sekali ilmu-ilmu yang akan didapat, pengalaman-pengalaman yang akan didapat, teman-teman baru yang akan didapat dari semua aspek kebermanfaatan itu, mudah-mudahan dibawa juga ke daerahnya masing-masing. Itu yang kami memang harapkan pembelajaran yang didapatkan oleh peserta di kegiatan Peransaka. Iya, tentunya banyak sekali ya Kak Alfarabi ya, dampak atau hal-hal baik yang bisa teman-teman terapkan dibawa pulang untuk daerah masing-masing selama Peransaka. Belum mulai nih Kak Abi, tapi kita udah banyak banget spill tentang manfaat Peransaka. Jadi buat teman-teman yang belum datang, ayo coba ke sini, karena kegiatan-kegiatan seru di Peransaka sudah menanti teman-teman untuk dapat banyak ilmu, manfaat, dan juga pengalaman baru. Nah, Kak Alfarabi, sebelum ditutup, ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman, peserta, maupun teman-teman yang ikut maupun yang tidak ikut lewat podcast ini? Silakan Kak Alfarabi. Pesan saya ke peserta yang ikut ya, kegiatan Peransaka, ada 1.724 warga perkemahan, ya, ditambah nanti juga ada peserta lokal Gorontalo sekitar 500, berarti di total 2.000-an. 2.000 lebih ya. Kalau sama Sangga Kerja? Sangga Kerja 200-an sampai 2.500-an. Di Bumi Perkemahan Bumi Ulawa yang sudah datang, alhamdulillah, silakan memaksimalkan waktu mendirikan tenda, beradaptasi dengan bumi perkemahan, lingkungan, mulai dari cuaca, mulai dari lingkungan sekitar. Di sini juga sangat bagus Kak Riris, lokasinya di Bumi Perkemahan ini dekat dengan warga, dekat ada Indomaret terdekat juga, ya kan? Jadi tidak susah ya Kak Abi ya? Tidak susah, jangan khawatir ya teman-teman yang belum datang ke sini. Di sini sangat mudah, aksesnya kemana-mana sangat mudah, dan kami juga berharap panitia dan kami semua, saya sendiri, jaga kesehatan selalu ya, karena memang di sini salah satu itu tadi tantangan kita di cuaca, mungkin yang wilayah Jawa, mungkin yang terbiasa dingin, ini bagian dari tantangan. Tapi percaya dengan cuaca yang panas ini, rasanya saya juga tidak terasa dengan kebersamaan. Gara-gara kebersamaan kita senang gitu. Dengan serunya kegiatan senang ya. Dan memang harapannya tetap waspada, bawa payung, juga nanti juga bawa jas hujan, jaga kesehatan, dan
makan dimaksimalkan gitu. Barang bawaan dijaga ya Barang Kak Abi bawaan ya. dijaga. Kita berharap semua kegiatan Transakadi Nasional tahun 2025 ini berjalan lancar dari sisi kita panitia juga dari sisi peserta, dan juga mungkin dari penegak pandega se-Indonesia, pramuka se-Indonesia yang belum berkesempatan hadir di kegiatan Pransaka ini, juga kita berharap juga meramaikan kegiatan Pransaka melalui sosial media masing-masing, upload, lalu juga kita juga ada Twibbon ya. Ada, jadi buat teman-teman yang nggak ikut juga boleh ya ramaikan Twibbon ya. Karena memang ini kegiatan kita semua ya. Untuk semuanya. Penegak pandega se-Indonesia seperti itu kali ini. Oke, nah teman-teman, Riris mau repeat lagi nih pesan-pesan dari Kak Abi. Jadi untuk teman-teman yang akan ada di sini, silakan persiapkan dirinya, semangatnya, kemudian rekan-rekan kontingennya untuk dapat banyak sekali pelajaran, manfaat, kemudian siap-siap untuk bisa berkolaborasi dengan banyak orang, instansi, peserta maupun rekan-rekan yang ada di Pransaka Nasional 2025. Jaga kesehatan, jaga barangnya, jaga semangatnya, dan siap-siap untuk menjelajahi bumi perkemahan Bongo Hulawa selama Pransaka Nasional 2025. Kak Abi, terima kasih banyak hari ini. Sangat memotivasi dan sangat memberikan gambaran bagi teman-teman yang ada di rumah maupun yang sudah sampai di Buper tentang kegiatan apa saja yang akan kita lakukan di Pransaka Nasional ini. Semoga podcast ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua ya Kak Abi ya. Oke. Nah teman-teman semua, itu dia podcast kita hari ini, Leaders Talk bersama Gubernur Pransaka Nasional 2025. Nanti kita akan lanjut lagi dengan narasumber hebat lainnya. Baik, sampai jumpa teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Budi Waseso selaku Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan perkemahan antar satuan karya Pramuka Nasional tahun 2025 yang dilaksanakan di bumi perkemahan Bongo Hulawa Gorontalo. Kegiatan Pransaka Nasional merupakan ajang penting bagi pramuka